Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Andini, NPM 1975249 dari kelas Akuntansi 2B Politeknik Negeri Lampung. Video ini merupakan tugas ujian akhir praktek dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran sistem ekonomi kapitalis, komunis, dan Pancasila. Jadi, sebelum memasuki kasus pelanggaran sistem ekonomi, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, kebijakan, hukum, pemerintah, rakyat, dan unsur lainnya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Baiklah, yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Dan negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu ada Amerika Serikat, Albania, Ukraina, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Meksiko, Jerman, Prancis, Turki, Hong Kong, Zimbabwe, Afrika Selatan, Maroko, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan contoh kasus pelanggaran dari sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu analisis dari kasus tersebut. Nah, di sini korporasi-korporasi tersebut bertindak tidak sesuai dengan dimensi bisnis yang berlaku. Yang pertama, dari sisi dimensi ekonomi. Di satu sisi, korporasi-korporasi itu telah memenuhi aspek dimensi ini. Namun di sisi lain, mereka telah memperoleh keuntungan dengan cara yang salah. Jadi otomatis mereka sudah melanggar dimensi ekonomi. Dan yang kedua, dari sisi dimensi etis. Dalam kasus ini, korporasi telah melanggar dimensi etis karena sudah berperilaku tidak baik, seperti melakukan penipuan dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu dimensi hukum. Karena korporasi-korporasi tersebut telah melakukan penipuan, otomatis mereka sudah melanggar dimensi hukum dan tentunya mereka akan dikenakan sanksi. Yang keempat yaitu dimensi sosial. Dalam kasus ini, banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan korporasi-korporasi tersebut yang bertindak secara sewenang-wenang. Tentu hal tersebut akan menimbulkan konflik dan hal tersebut sudah tentu tidak sesuai dengan dimensi sosial. Dan yang terakhir yaitu dimensi spiritual. Banyak sekali korporasi-korporasi tersebut bertindak tidak melibatkan Tuhan. Jadi karena itu mereka lebih mementingkan kesejahteraan diri sendiri dibandingkan dengan kesejahteraan bersama. Jadi kasus ini sudah pasti melanggar sistem ekonomi kapitalis karena mereka sudah tidak menjalankan 5 dimensi bisnis yang berlaku. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis adalah sistem ekonomi yang semua unsur perekonomian di dalamnya diatur dan disediakan oleh negara. Dengan kata lain, dalam sistem ini semua masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk mempunyai kekayaan pribadi. Dan negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini, yang pertama yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, Laos, Vietnam, Korea Utara, dan Transnistria. Dan ini merupakan contoh kasus pelanggaran sistem ekonomi komunis. Ya, dalam kasus ini
sudah melanggar 3 dimensi bisnis. Yang pertama yaitu dimensi etis. Di era Mao, ia berlaku tidak baik, seperti membuat lahan pertanian berkurang yang nantinya akan meresahkan rakyatnya. Dan yang kedua, mereka telah melanggar dimensi sosial. Akibat produksi besi tersebut, terjadi beberapa bencana alam yang bisa membahayakan nyawa rakyatnya. Hal itu menunjukkan Mao berlaku tidak sesuai dengan dimensi sosial. Dan yang ketiga yaitu dimensi spiritual. Mao dalam melaksanakan kegiatan negaranya, ia tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, sehingga berdampak buruk kepada semua orang. Jadi, kasus ini juga termasuk dalam pelanggaran sistem ekonomi komunis. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme, atau sistem ekonomi ini biasa disebut sebagai sistem ekonomi jalan ketiga. Dan penganut sistem ekonomi ini adalah negara Indonesia sendiri. Walaupun sudah didasarkan atas 5 sila, namun ada saja kasus yang terjadi di Indonesia. Dan ini adalah contoh kasus pelanggaran sistem ekonomi Pancasila di Indonesia, yaitu kasus Bulog. Analisis dari kasus pelanggaran sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama dari sisi dimensi ekonomi. Dari sisi ini, Bulog memperoleh keuntungan dengan cara yang bisa menyengsarakan masyarakat miskin. Dan yang kedua dari aspek dimensi etis. Orang-orang Bulog telah memakan bantuan yang harusnya diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi masyarakat miskin bahkan tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga yaitu dari sisi dimensi sosial. Bulog telah memperlakukan Raskim dan Gakin dengan sewenang-wenang dengan cara tidak memberikan bantuan kepada mereka yang harusnya mereka diberikan amanah memberikan bantuan kepada Raskim dan Gakin, namun karena orang dalam yang bertindak sewenang-wenang maka bantuan tersebut tidak sampai ke tujuan. Dan yang keempat dari dimensi hukum. Kasus tersebut sudah tentu melanggar hukum karena telah menggelapkan bantuan yang harusnya diberikan kepada penerimaan yang pantas. Dan yang kelima yaitu dimensi spiritual. Bulog dalam melaksanakan kebijakannya tidak melibatkan Tuhan, sehingga dalam melakukan hal tersebut mereka tanpa pikir panjang dan tanpa memperhatikan masyarakat sekitar. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa sebaiknya dalam menjalankan sebuah kegiatan perekonomian hendaklah sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku di masyarakat agar keuntungan yang diperoleh bisa dirasakan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal, agar tidak ada yang merasa dirugikan dari kegiatan perekonomian itu sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai kasus pelanggaran sistem ekonomi kapitalis, komunis, dan Pancasila. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya selama presentasi tadi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.